Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama Bu Umi. Dalam pertemuan kali ini, Bu Umi akan menyampaikan materi tentang kurban. Coba anak-anak perhatikan. Pada gambar pada layar terdapat gambar apa? Coba siapa yang tahu? Ya, pada layar terdapat gambar suasana penyembelihan hewan kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah, menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu koruba yakrobu kurbanan, yang berarti dekat, mendekatkan, dan menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi yang harus anak-anak ketahui dan diingat, tujuan kurban yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berbuat riya atau pamer kepada yang lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, perintah kurban, yaitu dalam surat Al-Quran, surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, yang berarti, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Begitu penting kurban yang telah disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Muhammad pun bersabda, ketika ada seseorang yang mampu melaksanakan kurban tetapi dia tidak melaksanakannya, maka dia tidak boleh mendekat di tempat sholat kami atau sholat orang Islam. Nah, apa hukum ibadah kurban? Hukum ibadah kurban terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah mu'akad. Apa itu sunnah mu'akad? Sunnah mu'akad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan mendekati wajib. Yang kedua adalah wajib. Dalam kategori wajib ini dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama, dikatakan wajib jika seseorang bernadar untuk berkurban. Maka ketika ada seseorang yang bernadar untuk melakukan kurban, seseorang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan kurban. Yang kedua, jika ia mengatakan ketika ia membeli hewan kurban tersebut, ini adalah hewan kurban, yang dibeli adalah hewan kurban, maka seseorang tersebut wajib hukumnya untuk menyembelih hewan kurban. Sampai di sini paham anak-anak? Insya Allah. Kalau begitu Bu Umi lanjutkan. Ketentuan hewan kurban, jenis hewan kurban. Jenis hewan kurban yang pertama di sini adalah unta, kerbau,
sapi, domba, dan kambing. Maka hewan selain yang ada di layar tidak boleh dikorbankan. Misalnya ayam, bebek, kelinci itu tidak boleh dikorbankan. Kemudian jenis kelaminnya apa? Apakah hanya hewan jantan? Tidak. Hewan yang boleh dikorbankan itu boleh jantan maupun betina. Syarat hewan yang dikorbankan apa? Gemuk. Gemuk itu ya tidak boleh kurus, badannya harus besar, gemuk. Kemudian yang kedua adalah tidak cacat. Yang ketiga tidak hamil. Yang keempat cukup umur. Nah, nih ya, badannya harus sehat, tidak sakit atau kurus kering, tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak, mata sehat tidak buta sebelah atau keduanya, ekor dan telinganya tidak terpotong, kaki tidak pincang dan tidak gila. Kemudian kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kapan itu? Yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ya, jadi di sini tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut dengan hari Tasyrik. Bersamaan dengan hari Tasyrik ini, umat Islam dilarang untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian batasnya kapan? Batas penyembelihan hewan kurban adalah pada tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbit. Jadi batas akhir penyembelihan hewan kurban itu hari terakhir hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Kemudian tempat penyembelihan hewan kurban di mana? Tempat yang paling utama adalah dekat tempat sholat Idul Adha. Namun diperbolehkan di rumah orang yang berkurban. Jadi ketika seseorang ingin menyembelih hewan kurban, penyembelihan tidak harus di masjid atau tempat orang yang digunakan untuk melakukan sholat Idul Adha. Namun diperbolehkan di rumah orang yang sedang melakukan ibadah kurban. Demikian materi yang dapat Bu Umi sampaikan, semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna buat kalian. Dari Bu Umi cukup sekian, terima kasih. Bu Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.